Dan salah satu tema yang menarik yang kita bahas pada siang ini, semoga Allah SWT berkahi, ya, di halaman 70-nya, yaitu berusahalah senantiasa beristighfar. Dan istighfar ini memohon maaf kepada Allah. Ya. Kalau taubat, biasa kita gabungkan astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya permohonan maaf kepada Allah dan mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Taubat itu menyatakan tidak akan mengulangi. Seperti Anda sedang membuat permohonan maaf kepada pimpinan perusahaan Anda pada saat Anda melakukan satu pelanggaran. Anda mengatakan dengan lisan, saya mengajukan permohonan maaf saya. Kemudian Anda buat tulisan, ya, ikrar tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu yang dikenal dengan istighfar dan taubat dalam makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu contoh kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh saja supaya mudah difahami. Nah, teman-teman sekalian, istighfar ini sebuah bonus dari Allah. Kalau bahasa saya ulangi lagi. Dia adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap orang di antara kita setelah melakukan sekian banyak pelanggaran dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pun pelanggaran yang sudah kita lakukan, Allah akan maafkan selama kita mau kembali kepada Dia. Dan dalam banyak hadis Allah SWT mengatakan, saya akan memaafkan wala ubali, dan saya tidak peduli. Allah tidak peduli dengan pelanggaran kita. Ya. Jadi harus ditekankan baik-baik masalah ini, teman-teman sekalian. Cukuplah yang sudah berlalu, berlalu. Sampai kita bicara sekarang, hari ini, ke depan. Jadilah orang mukmin dan mukminah yang benar, yang mengisi sisa umurnya ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya, karena ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya. Dan ini adalah bonus yang luar biasa. Bahkan saya bisa membahasakan istighfar itu dan taubat adalah tiket VIP menuju ke surga di akhirat sana, dan tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas yang Allah berikan sebagai rezeki di dunia. Ya, karena dengan taubat, kata Nabi SAW tadi hadis yang sudah saya bacakan, ya, taubat tajubu ma qablah. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Jadi Anda sudah diputihkan. Pernah sudah diputihkan berarti fasilitas secara duniawi dari rezeki dan kebutuhan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa ditambahkan karena kita lebih giat dalam patuh. Dan di akhirat pada saat meninggal kita masuk ke dalam surga. Lalu kenapa teman-teman kita tidak berusaha selalu istighfar? Itulah judul kita. Berusaha senantiasa istighfar. Tidak ada ruginya beristighfar itu. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah di masa akhir hidup beliau tergerak hatinya untuk datang ke sebuah kota. Tapi beliau tidak tahu kenapa beliau ke sana gitu. Beliau datang, kemudian sampai ke kota itu, beliau tidak kenal orang-orang, maka beliau ke masjid, ikut sholat. Selepas sholat Isya di masjid tersebut, Imam Ahmad rahimahullah tidak dikenal oleh orang-orang di wilayah itu. Karena zaman dulu tidak ada foto kayak kita sekarang ya. Mudah dikenal, oh ini mukanya ustadz ini, kiai ini seperti ini. Mudah dikenal. Kalau sekarang zaman dulu tidak bisa. Kecuali orang bertemu langsung. Kemudian kita tahu, oh ini Ahmad bin Hanbal, oh ini Syafi'i, oh ini Abu Hanifah, oh ini Imam Malik, dan seterusnya. Ya. Maka marbot masjid datang, kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, sudah selesai sholat Isya, Anda harus keluar dari masjid. Kata Imam Ahmad, saya musafir, tidak ada kenalan di sini. Saya akan istirahat di masjid. Marbotnya dengan tegas mengatakan tidak bisa. Anda harus keluar dari masjid. Masjid akan dikunci. Gitu kan. Maka Imam Ahmad pun diusir dari masjid tersebut. Andai saja orang ini tahu siapa orang ini, dia adalah Ahmad bin Hanbal yang terkenal namanya pada saat itu di seluruh wilayah kaum muslimin sebagai imam mazhab. Ya. Maka tentu dia tidak akan bermuamalah seperti ini. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah dikeluar, Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Orang ini masih mengatakan lagi, hai orang tua, karena Imam Ahmad sudah tua pada saat itu. Nggak boleh di sini. Kata Imam Ahmad, cuma teras masjid. Dia mengatakan tidak boleh. Nah rupanya, pembicaraan atau dialog antara Imam Ahmad sama marbot masjid ini didengar oleh seseorang penjual roti di sebelah masjid. Penjual roti di sebelah masjid. Maka penjual roti itu mengatakan, hai syekh. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab terjemahan Indonesianya bisa bermakna tiga ya. Bisa syekh itu orang kaya, biasa dipanggil juga syekh karena kaya. Atau orang alim, orang yang punya ilmu, syekh. Atau orang tua, yang sudah tua dipanggil syekh semuanya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau itu seorang alim maka maksudnya syekh adalah
kepada alim tersebut. Atau kalau dia orang kaya raya juga dipanggil syekh, gitu kan, karena dia dermawan, suka membagi hartanya kepada orang. Atau memang dia orang sudah tua, ubanan, segala macam, sudah kelihatan jenggotnya putih, rambutnya putih, maka dipanggil syekh juga. Penjual roti di sebelah masjid ini melihat Imam Ahmad, dia anggap orang tua. Sudah tua, lalu dia mengatakan, hai syekh, hai orang tua, kesinilah. Imam Ahmad pergi ke sana. Dia mengatakan, saya sudah mendengar, kata penjual roti ini, saya sudah mendengar tadi dialog Anda sama marbot masjid. Saya punya tempat di sini. Dia bilang, Anda bisa pakai istirahat, silakan. Gitu kan. Imam Ahmad mengatakan, jazakallahu khairan. Duduklah Imam Ahmad, dipersilakan satu tempat. Lalu penjual roti ini terus membuat adonan roti dan membuat roti yang jadi, ditaruh di depan dia untuk dijual gitu ya. Nah, ada satu kegiatan yang unik dari penjual roti ini. Dia setiap kali membuat adonan, tepung terigu, garamnya, airnya. Sambil itu kemudian dia bakar, panasin di api, lalu diletakkan untuk diperdagangkan kepada para pembeli. Dia beristighfar orang ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus orang itu begitu. Terus, tidak berhenti. Maka Imam Ahmad bertanya pada dia, mulai kapan Anda ini melakukan kegiatan ini, istighfar ini? Kata dia, sudah lama, dari dulu, dari saya masih muda gitu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa yang Anda dapatkan? Dan ini ciri orang beriman, teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang kita lihat atau satu perbuatan yang luar biasa dari sisi ibadah kepada Allah yang kita mungkin tidak pernah lakukan, harusnya kita bisa bertanya kepada orang-orang itu. Mungkin mereka punya kiat-kiat atau pengalaman hidup yang bisa mengubah keadaan kita, mengikuti dia lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah SWT. Maka dia mengatakan, punya roti itu menjawab pada saat Imam Ahmad tanya, apa hasilnya dari istighfarmu ini? Semua ini tidak pernah lisannya berhenti kecuali dia bicara sama Imam Ahmad. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus. Jadi sudah nggak terhitung lagi jumlahnya. Maka dia pun mengatakan, semua yang saya minta kepada Allah sudah Allah kabulkan. Kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa yang satu yang Allah belum kasih itu? Dia bilang, saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Kata orang tersebut, kenapa Anda bertakbir? Dia bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan saya dari kota saya ke kota ini tanpa ada seorang pun yang saya kenal. Kemudian saya diusir oleh marbot masjid sehingga saya didatangkan oleh Allah ke tempatmu ini karena istighfarmu tadi. Jadi bagaimana istighfar orang ini sampai mendatangkan yang dia inginkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana fasilitas dunia itu Allah berikan, kembalikan kepada dia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Ya, belum di akhirat. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya akan ada orang nanti diberikan derajat yang tinggi di surga. Dia sendiri tahu dia nggak mungkin sampai ke derajat itu. Dia mengatakan, dari mana wahai Tuhanku ini? Saya tidak merasa pernah mengerjakan amal-amal sehingga saya sampai derajat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Itu istighfar anakmu untukmu. Jadi mengajarkan kepada anak agar memohon ampun buat orang tua, itu luar biasa. Istighfar meninggikan derajat di surga nanti. Bukan hanya sekedar masuk surga. Terus dengan istighfar yang ada, baik kita lakukannya atau kita orang lain yang memohon ampun kepada Allah untuk kita, maka akan sama hasilnya. Jadi teman-teman, luar biasa yang harus diperhatikan. Dalam pembukaan kita saya ingin coba mengangkat sebagian perkataan salaf sebelum kita baca bukunya ya, tentang masalah istighfar ini. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, dahulu kita memiliki dua penyelamat, ya, dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Selama Rasulullah ada, Allah tidak akan turunkan azabnya kepada umat ini. Dan Nabi SAW selalu dapat wahyu dari langit. Tapi Nabi SAW sekarang sudah meninggal. Dan tersisa satu di tengah-tengah kita, yaitu istighfar. Kalau istighfar juga sudah pergi, niscaya kita akan binasa. Ya? Ini statement yang luar biasa. Renungi teman-teman sekalian. Kata beliau, dahulu kita memiliki dua penyelamat dari azab, atau kami memiliki dua penyelamat dari siksa Allah. Yang satu sudah pergi dan sisa yang satu lagi. Yang sudah pergi adalah keberadaan Rasulullah SAW dan tersisa adalah istighfar. Kalau dia pun pergi dari kita, maksudnya dari lisan kita, ya, maka kita pun akan binasa.
Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur dengan keimanannya berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kepadanya di kala senggang. Karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fis syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku pada saat sedang lapang, lagi sehat badannya, lagi banyak hartanya, lagi harum namanya, ya, lagi baik hubungannya dengan istri dan anak-anaknya, hidup di lingkungan yang nyaman, kendaraan tunggangan yang nyaman, dia berdoa kepada Allah pada saat itu, maka Allah akan mengijabah permintaannya pada saat dia sedang sulit. Karena kan biasanya orang kalau lagi melimpah nikmat Allah, dia malah lalai, ya. Contoh misalnya teman-teman lagi rekreasi nih, ya, keluar kota dengan keluarga. Coba Anda perhatikan, biasanya kita lalai. Kita mendapatkan hotel bintang 5, pemandangan yang indah, udara yang segar, fasilitas yang luar biasa, memukau, memuaskan jiwa. Maka biasanya orang lalai, sholatnya telat, nggak lagi baca Quran, zikir pagi petangnya terbengkalai. Ya. Sering nggak Anda lihat pada saat lagi liburan sekolah, biasanya, sebelum masa pandemi ya, kemana orang-orang tua baca anak-anaknya? Banyak yang mengajaknya ke kolam renang. Di sana terbuka aurat. Laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-lakinya cuma pakai celana pendek. Bahkan mirip seperti celana dalam. Mohon maaf. Perempuannya cuma pakai BH dan celana dalam. Dan disaksikan oleh anak-anaknya. Mereka pun dengan jilbab besarnya si ibu. Ayahnya mungkin kelihatan ada simat atau tanda-tanda iltizam. Ya. Ketaatan kepada Allah dari pelihara jenggot, mungkin dia pakai baju koko, pakai kopiah, misal contoh ya. Nah, ternyata dia ke sana dan pun mereka lihat, jadi lalai, gitu kan? Jadi lalai. Atau ke pinggir pantai, atau kemana saja tempat-tempat kemaksiatan, atau keluar negeri ke negara-negara kafir, akhirnya terbengkalai, kan gitu. Makanya di saat-saat justru kita lagi puncak-puncaknya nikmat, ya, kita harus lebih kuat dalam beribadah. Harusnya pada saat kita ke puncak, ya, kalau mohon maaf teman-teman yang di luar dari Jabodetabek, mungkin yang belum pernah pun ke sini, puncak itu nama satu wilayah di Jawa Barat yang memang tempat rekreasi. Biasanya orang pergi di weekend, ya, di Sabtu Ahad untuk rekreasi keluarga, banyak villa-villa yang disewakan. Mungkin di setiap kota Anda juga ada itulah, ya. Maka orang kadang-kadang pergi seperti ini, lalai mereka. Harusnya kita pada saat pergi seperti itu, makin bagus sholat malamnya. Di udara yang sejuk, di hotel bintang 5, di pemandangan yang indah, di situ Anda berzikir, Anda bertafakur. Duduk di teras hotel, Anda memikirkan penciptaan langit dan bumi. Harusnya seperti itu. Ya. Bukan malah lalai. Bukan malah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, ini kata kunci, kalau orang mengingat Allah, berdoa kepada Allah di saat dia sedang senang, malah dia makin giat beribadah, maka Allah akan mengijabah permohonan dia di saat dia lagi susah. Ya. Wa man sa'alani a'taituhu, lanjutan hadis. Dan siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, aku akan berikan. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, ada permintaan saya yang belum diterima, belum diberi oleh Allah, Ustaz. Maka saya jawab, mungkin. Tetapi mayoritas permintaan Anda sudah Allah kasih. Ada yang Allah tunda, mungkin karena permintaannya tidak wajar, atau dia minta sesuatu yang wajar tapi Allah ingin menguji keimanannya sehingga ditunda beberapa saat, tapi Allah akan ijabah. Contoh mayoritas permintaan kita sudah Allah kabulkan. Bukankah setiap hari kita lapar, teman-teman sekalian? Begitu kita lapar, di hati kita terbesit saja mau makan. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh. Kalau tidak, kita nggak mungkin hidup sampai sekarang, kan? Bukankah tiap hari kita haus? Tapi begitu kita haus, kadang-kadang cuma kita ucapkan haus nih, mata kita dan pikiran kita terarah ke satu supermarket, lalu kita beli minuman misalnya. Dan kita bebas memilih minuman yang mana kita inginkan. Lalu kita meneguk minuman yang dingin dan sejuk itu, ya, sehingga menghilangkan dahaga kita. Ya, bukankah banyak sekali ya yang lainnya, kita misalnya setiap hari ingin berpenampilan dengan penampilan yang bagus, yang membuat kita nyaman dan penilaian orang juga jadi positif kepada kita. Dan kita punya pakaian, kalau mau dihitung teman-teman sekalian, pakaian kita dari kita masih bayi sampai kita sekarang ini, berapapun umur Anda, mungkin itu sudah puluhan juta, mungkin ratusan juta nilainya.
Begitu juga dengan makanan yang kita konsumsi. Belum lagi hal-hal yang lain, yang gratis. Oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping, sehingga kita bisa dengar. Kita nggak tuli, nggak buta, ya, nggak bisu. Itu kan luar biasa itu. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lidah kita masih berfungsi, bisa bedakan mana pahit, mana asin, ya, mana manis dalam waktu seketika. Hidung kita masih bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika. Kan itu luar biasa. Telinga kita masih bisa membedakan mana intonasi suara yang tinggi, yang keras, mana yang tidak. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga terpantul, ya, sesuatu yang kita bisa melihat dari cahaya tersebut apa yang ada di depan kita. Makanya kalau gelap sekali kan karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita nggak bisa melihat, gitu kan. Kemaluan kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, dan seterusnya. Nikmat yang luar biasa yang Allah siapkan, ya. Maka Allah sudah berikan kepada kita sebenarnya. Allah berikan kepada kita banyak hal. Cuma sebagian yang Allah belum berikan, sebagaimana alasan dari saya katakan. Mungkin tidak wajar atau wajar, tapi Allah ingin menguji keimanan kita. Lanjutan hadisnya, وَمَنْ تَوَاضَعَ لِي رَفَعْتُهُ. Dan siapa yang merendah kepadaku, kata Allah SWT, maka akan meninggikan derajatnya. Merendah, bukan menghinakan diri, ya, tapi merendah, mengalah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lanjutan hadisnya, وَمَنْ تَفَرَّغَ لِي رَحِمْتُهُ. Siapa yang meluangkan waktu khusus untukku, maka aku akan mengasihi dia. Khusus untuk ibadah kepada Allah SWT. Lagi ada waktu khusus berdoa, berzikir, sholat, puasa, baca Quran, dan seterusnya. Dan saksi bahasan kita akhir hadis, وَمَنْ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memaafkannya. Hadis ini, ya, hadis sahih tentunya ini, ya. Tapi perkataan Rabi' bin Husain rahimahullah ini diambil dari kitab Minhajus Shalihin halaman 951. Ini belum kita masuk ke bahasan kitab kita, ya. Saya hanya ingin menghadirkan sebelum kita masuk panjang lebar ini, teman-teman sekalian, ke pentingnya istighfar. Kenapa tema kita ini berusaha selalu istighfar? Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Perhatikan, Iblis membinasakan kita dengan dosa. Karena dengan dosa kita akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari fasilitas yang Allah siapkan karena kita melanggar. Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga melanggar, gitu kan? Sampai dia memohon ampun kepada Allah. Itu pun, ya, butuh waktu untuk kembali lagi ke surga. Dan mereka membinasakanku, kata Iblis, dengan istighfar dan la ilaha illallah. Upaya yang sangat besar dari Iblis untuk menyesatkan manusia, itu seketika habis setelah dia bermaksiat 20 tahun, 30 tahun. Dia beristighfar di tahun 31-nya, ya, atau tahun 41 dari setelah dia kemaksiatan. Allah maafkan semuanya. Habis upaya Iblis. Maka binasa, kata Iblis. Saya binasa ini karena upaya saya, semua energi yang saya keluarkan, strategi dan segala macam habis dengan istighfar. Dan la ilaha illallah. Dengan terus bergantung, memahami makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu hanya bergantung kepada Allah. Dengan penuh keyakinan Allah itu maha kuasa, maha adil, maha baik, ya, dan seterusnya. Jadi ini statement yang luar biasa. Lalu kata beliau, Iblis masih berkata, manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan pada mereka nafsu, ya, hawa nafsu, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Jadi orang kalau sudah buat maksiat yang Iblis lakukan dengan para pengikutnya, bagaimana membuat orang itu nyaman dengan dosa tersebut, atau bahkan sebaliknya. Kalau dia ahli ibadah, dia seakan-akan sudah kotor, sudah pelanggar, nggak perlu istighfar. Ini keliru. Di poin ini penting, teman-teman sekalian. Setiap Anda mulai mau terjerumus dalam kemaksiatan, ingat Allah SWT. Dan kalau ada peringatan dalam hati, khawatir dan segala macam, berhenti. Jangan lagi melakukannya. Lari kepada ketaatan kepada Allah SWT. Anda yang bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Ini poin penting. Justru pada saat itu Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus melakukan kemaksiatan itu. Berhentikan. Qatada berkata rahimahullah, perkataan yang luar biasa ini. Dia mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Al-Quran menunjukkan kepada kalian tentang penyakit yang berbahaya buat kalian. Dan ada penawarnya.
Ada obatnya. Penyakit kalian adalah dosa. Penyakit kalian adalah dosa. Nah, kita harus paham, jadi dosa itu penyakit, racun. Berbahaya buat kita. Dosa itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Amal soleh dipelajari itu diamalkan. Dan obat penyembuh kalian dari dosa tersebut adalah istighfar. Adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, statement yang menarik sekali dari beliau, sahabat Nabi yang mulia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang tertahan fasilitas dunianya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak dapat jodoh, nggak bisa maju-maju usahanya dan segala macam hal. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Di akhirat juga dia masuk neraka. Maka beliau ditanya, apa keselamatan Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Apapun permasalahan Anda, saudaraku, saya ulangi lagi, permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, kecil ataupun besar di dunia ini, maka yang paling pertama, istighfar kepada Allah. Berusaha selalu istighfar. Mohon ampun. Karena penyebabnya dosa. Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk beristighfar, sementara Allah berkehendak untuk mengazabnya. Jadi kalau ada hamba yang Allah mudahkan untuk beristighfar, berarti memang Allah inginkan untuk mengampuni dia. Kalau Allah memudahkan, lisan Anda mengatakan, ya Allah bukakan rezeki buat aku, berarti Allah sedang ingin memberikan Anda rezeki. Ya Allah masukkan aku dalam surga, selamatkan aku dari neraka, berarti Allah memang menginginkan Anda masuk dalam surga. Karena dengan izin Allah lah lisan kita bisa mengucapkan itu. Sampai kadang-kadang teman-teman, saya kalau lagi berdoa, saya coba membahasakan begini. Ya Allah yang telah mengizinkan lisanku untuk mengucapkan doa ini. Yang mengizinkan dahiku untuk sujud di tempat sujud ini. Mengizinkan untuk mengerjakan sholat ini. Jadi kita renungi apa yang sedang Allah berikan ini. Karena Allah gerakkan kita untuk itu, berarti Allah ingin sesuatu. Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang akan kita minta setelah itu. Luqman alaihissalam, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan juga dia orang soleh, kita anggapnya adalah nabi misalnya. Karena Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran surah Luqman. Ya. Dia pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, yang Anda sudah tahu pada saat hujan turun, ya, doa orang tua pada anaknya dan seterusnya. Maka perbanyaklah istighfar. Perhatikan di sini, wasiat Luqman alaihissalam bukan perbanyaklah permintaanmu, ya. Tapi dia mengatakan perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar ini, permohonan maaf, Allah akan berikan semuanya. Perhatikan waktu Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, makan pohon dari pohon yang Allah larang. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke surgamu? Bukan. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena Nabi Adam alaihissalam sangat faham dengan mohon ampun kepada Allah akan kembali fasilitas tersebut. Ya, seperti itu. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ummul mukminin, Tuba ini sebuah tempat di surga, ya, pohon di surga, sebuah pohon di surga. Tuba bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kemudian Abul Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Kalau Anda mau pendamping yang paling Anda suka di kuburan, yang Anda merasa tentram dengannya, karena memang dalam sebuah hadits Bukhari dijelaskan, seseorang itu akan ditemani oleh amalnya. Amal soleh itu akan berbentuk seperti makhluk. Kalau dia amal soleh, seperti bentuk makhluk yang tampan, yang wangi, yang bercahaya. Dan dia kagum jenazah ini karena berada di sebelah amal itu. Dan kalau orang naudzubillah meninggal, semoga Allah selamatkan kita dan memaafkan kalaupun kita punya kesalahan masa lalu. Dari perzinahan, dari minum khamar, dari narkotika, dari menipu orang, dari segala macam perbuatan buruk, maka akan berbentuk wujud. Ya. Bentuk wujud. Sosok yang menakutkan, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, renungi baik-baik semua nasihat yang mulia ini. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian.
Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Makanya di sini judul kita